Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan, Ibu. Sini ada gambar tubuh. Sini ada gambar anak dijewer. Kalau anak dijewer, yang sakit yang mana, Bu? Telinganya, Pak. Oh, telinganya. Kita tandain ya. Telinganya. Kalau anak ditampar, apanya yang sakit, Bu? Pipi. Kita tandain ya, Bu. Kalau anak dimarahin, apa yang sakit, Bu? Aku cepat gambar. Anak dibentak, Bu. Ringan. Pundaknya. Oh, kok sakit pundaknya, Bu? Itu kan gambar pundak. Dibentak. Kalau Apa Pak nggak dibentak, tahu? berarti yang sakit perasaannya. Mana ya, Bu? Perasaannya ada di sini. Dari kekerasan-kekerasan yang tadi Ibu lihat, itu merupakan kekerasan fisik dan non fisik. Di sini ada jenis-jenis kekerasan dan perlakuan salah. Yang pertama fisik, psikis, dan seksual. Apa sih pengertiannya? Fisik itu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka pada tubuh anak. Psikis atau non fisik, perbuatan yang mengakibatkan rasa tidak nyaman, bahkan menimbulkan trauma yang berkepanjangan terhadap anak. Kekerasan ini sering terjadi berulang-ulang tanpa disadari dan atau disadari oleh pelakunya. Kekerasan dalam seksual adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa tidak nyaman, bahkan menimbulkan trauma yang berkepanjangan terhadap anak. Kekerasan ini sering terjadi berulang-ulang tanpa disadari dan atau disadari oleh pelaku. Di sini ada contoh kekerasan. Apa aja sih contoh kekerasan fisik, psikis, dan seksual? Contoh kekerasan fisik yaitu memukul, mencubit, menampar, menendang, menginjak-injak, mengguncang-guncangkan badan anak, memasukkan cabai ke mulut anak. Jangan ya, Bu. Ya, Pak. Kalau psikis, contohnya memelototi anak, mengatakan anak bodoh, tuli, anak setan, atau sebagainya. Jangan ya. Membanding-bandingkan anak dengan orang lain, membenci anak, sasaran kemarahan, dan tidak menegur anak. Contoh kekerasan seksual yaitu pantat dicolek, alat kelamin diraba-raba, payudara diremas-remas, dipaksa melakukan oral seks, diperkosa, disodomi, dan dijual ke mucikari. Sampai sini, Bu, mengerti? Kita ganti materi selanjutnya. Dari contoh kekerasan ini, biasanya kekerasan fisik dan non fisik itu dilakukan oleh orang tua si anak. Karena anaknya mungkin nakal atau apapun. Jika anak sering dipukul, sifatnya akan sakit, mental akan tidak baik. Jika anak sering dimarahin, anak akan tidak selalu percaya diri. Kalau seksual ini biasanya dilakukan oleh orang lain, seperti teman sekolah, tetangga, dan lain sebagainya. Selanjutnya, bagaimana kita mendeteksi dini kekerasan terhadap anak? Tanda-tanda terjadi kekerasan seksual apa aja sih, Bu? Dilihat dari gerakan-gerakan tak wajar, seperti kedua bahu terangkat sehingga menutupi leher. Ini gerakan refleks seorang untuk melindungi tubuhnya.
Kepalanya tertunduk ke dalam, selalu murung ya. Kedua tangan dan kedua kaki menyimpul erat. Jadi apa ya namanya Ini ya, itu? Gambar ini. Ya seperti inilah Bu. Meringkuk namanya. Lutut tertekuk ke dalam tubuh, menekuk, mata berkedip-kedip, wajah pusat dan lain-lainnya. Tanda-tanda terjadi dilihat dari gejala fisiknya, sakit jika memakai celana dalam dan mengeluh kesulitan atau kesakitan saat buang air besar dan buang air kecil. Cedera pada buah dada, bokong, perut bagian bawah, paha, sekitar alat kelamin atau dubur. Memar di bagian tubuh atau gigi, cedera atau tanggal saat pelaku menyergap dan memaksa korban merapat di dinding dan korban melawan. Rasa panas dan nyeri di area genital. Genital itu area sensitif ya Bu, seperti selangkangan dan sekitar-sekitarnya. Dan terasa sakit jika disentuh. Cara jalan yang tak wajar, agak mengangkang. Ditemukan bekas bercak darah atau cairan di celana dalam anak, dan kemungkinan ditemukan bagian pakaian yang robek atau kancing yang lepas karena ditarik paksa. Tanda atau gejala psikis. Anak berubah ekspresi, jadi pendiam, gampang cemas, gelisah, mengurung diri, takut ditinggalkan sendirian. Menunjukkan keluhan-keluhan fisik yang tidak dapat dijelaskan. Penyebabnya seperti pusing, sakit perut, atau masalah makan. Sulit tidur dan mimpi buruk diikuti mengigau. Sulit konsentrasi dan sulit belajar sehingga tidak mampu menyelesaikan tugasnya. Perilaku kemunduran menghisap ibu jari, ibu ya, ngempeng. Kemunduran kemampuan bicara dan suping mengompol. Ini ada gejala psikis pada anak usia 13-18 tahun. Pertama, keluhan fisik yang tidak jelas penyebabnya, kecemasan yang terus-menerus serta kebutuhan. Agresif atau sebaliknya, menutup atau menarik diri, curiga terhadap orang lain dan berpikiran bahwa hal buruk akan menimpa mereka lagi. Merusak diri sendiri untuk mengatasi rasa marah dan depresi. Melakukan perbuatan berisiko tinggi seperti terlibat dalam penyalahgunaan nafsa, bergabung dengan geng yang tidak jelas. Lanjut ya Bu, sikap dan perilaku orang tua jika anak mengalami gejala-gejala kekerasan seksual. Pertama, tidak panik dan tidak marah. Peluklah anak erat-erat untuk menunjukkan bahwa Anda sangat menyayangi mereka. Tiga, menyampaikan bahwa tidak ada satu orang pun yang boleh menyakiti mereka, dan apapun yang terjadi akan tetap memberikan perlindungan. 4. Jadilah pendengar yang aktif tentang cerita dan pendapatnya. Kelima, mintalah pertolongan ahli atau lembaga-lembaga layanan. Keenam, laporkan polisi. Oke, lanjut Bu. Hal-hal praktis agar anak terhindar dari kekerasan seksual. Ajarkan anak mengenal bagian tubuh sensitif seperti mulut, leher, dada, daerah selangkangan, dan pantat. Selanjutnya, ajarkan anak untuk berani mengatakan tidak atau jangan atau lari sekalian ketika ada orang yang ingin menyentuh bagian tubuh sensitifnya. Selanjutnya, pastikan jalur yang dilalui anak ketika ia keluar rumah itu aman. Selanjutnya, pastikan anak selalu dalam pengawasan orang tua, termasuk dalam kegiatan seperti sedang bermain HP,
bermain di luar rumah dan lain sebagainya. Selanjutnya, pastikan anak bersama orang yang dia kenal dan dapat dipercaya oleh ibu. Selanjutnya, ajarkan anak untuk tidak menerima pemberian apapun dari orang yang ia tidak kenal. Selanjutnya, pastikan rumah aman dari bahan-bahan pornografi. Selanjutnya, berikan kontak yang bisa dihubungi dalam situasi apapun. Selanjutnya, dengar cerita anak pada kejadian-kejadian apapun. Ibu harus menjadi pendengar yang baik untuk anak. Sekarang, apa yang ibu lakukan jika mendapati anak kita mengalami kekerasan seksual? Apakah ibu langsung kejar orangnya, pukul? Dilaporkan ke pihak berwajib ya Bu, jangan main hakim sendiri.